Monggo nggih, Ji. Monggo Mas nggih. Legahipun monggo lho saestu. Mungkin langsung saja ya. Iya, monggo. Dari sinten dulu? Dari yang paling muda dulu silakan Bapak nggih, monggo. Paling muda dulu ya. Selamat sore Imogiri. Oke. Terima kasih untuk kali ini. Sebuah rasa yang begitu berat kami sebagai dewan juri untuk menyampaikan hasil secara cermat yang kami lakukan mulai dari grup 1 sampai grup 10. Pada dasarnya semuanya adalah pemenang, pada dasarnya semuanya adalah istimewa. Namun ada beberapa catatan yang kelak harus dipertimbangkan oleh seluruh peserta dan juga panitia. Dari hasil catatan kami selaku dewan juri, ada beberapa himbauan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan catatan untuk kirap yang selanjutnya sebagai peserta. Izinkan saya membacakan terlebih dahulu. Baik. Yang pertama, kami menilai Bapak Ibu semua dengan kaidah-kaidah estetika yang berbicara tentang keindahan. Ada yang diatur sedemikian rupa, ada koreografinya, ada kekompakannya, kemudian ada tata busananya. Itu adalah kaidah-kaidah estetika. Ada kolaborasi musiknya. Itu adalah kaidah-kaidah estetika yang harus diperhatikan. Jadi ora waton nabuh, ora waton bermain koreografinya. Kemudian kaidah-kaidah etika. Jadi ada estetika tentang keindahan, kemudian ada etika tentang norma. Yaitu terkait dengan pertama, ada satu kostum. Silahkan diperhatikan. Kira-kira bagaimana kaidah penggunaan kostum? Apa iya? Atasan lurik, bawahnya parang barong. Parang barong itu adalah batik arisan kagem ratu. Jadi lurik bawahnya parang barong, tidak memakai slop tetapi pakai sepatu Nikers. Jika itu jangkep, itu adalah kaidah-kaidah Jawa. Atas pakai blangkon, kemudian atau apapun, kemudian pakai lurik, bawahnya kemudian pakai parang barong, terus bawahnya lagi pakai Nikers. Nah, coba kaidah-kaidah tentang kostum silahkan diperhatikan kembali. Kemudian masih di wilayah etika. Para peserta semuanya sesungguhnya bagus dari penilaian juri 1, 2, dan 3. Tetapi tidak sesuai dengan filosofi ageman Jawanya. Saat berjalan kami menilai sangat detail. Ada peserta yang sudah rapi barisannya, tetapi setelah memakan sesuatu sampahnya dibuang. Begitu saja. Itu bagian dari etika. Kemudian barisan depan rapi, barisan belakangnya tidak rapi. Itu kasihan yang sudah rapi. Jadi ada banyak hal. Selain itu banyak kaidah tentang edukasi. Kita kirap ya, kirap itu kan ada edukasi yang disampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Jadi tolong diminimalisir. Satu, ada yang minum bukan minum untuk sekedar minum ini ya, dahaga ya. Kemudian merokok di depan anak-anak. Kemudian hal-hal yang itu berkaitan dengan wilayah edukasi. Silahkan kelak dipertimbangkan kembali. Kemudian berkaitan dengan gender. Hati-hati ya, karena ada anak-anak. Kelak itu akan menjadi contoh. Bahkan ketika ada kasus gender, itu tidak dapat diupload di sosial media karena ada namanya badan tentang filter film Indonesia. Yang mana ketika itu ada berkaitan gender, itu akan tidak boleh diupload. Ya, itu menjadi penilaian juga. Begitu nggih. Kemudian yang terakhir ada kehidmatan. Tentang bergodo itu khidmat.
berarti penjiwaannya itu kurang. Bergodonya khidmat, tetapi bagian belakang yang pegang tombak itu banyak hal yang seharusnya tidak dilakukan tapi dilakukan. Nah, akhirnya itu mengurangi nilai kekhidmatan. Jadi, itu detail dari kami. Kemudian tadi buang sampah sudah, Kak Ita. Ya, ada barisan ya, yang di depan anak-anak itu sudah sudah kompak, tetapi yang belakangnya itu tidak mensupport. Barisan belakangnya malah hahihi kayak gitu. Jadi ini menjadi poin kita sebagai pembelajaran untuk anak-anak. Ing ngarsa sum tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Jadi ada beberapa poin tadi, kemudian termasuk musik karena beliau adalah lulusan dari ISI Yogyakarta tentang karawitan, paham sekali tentang musik. Mana itu musik yang dibuat secara tidak sungguh-sungguh dan mana yang dibuat secara serius, itu menjadi penilaian. Kemudian wilayah etika, Mbak Joanna adalah seorang aktor, seorang aktris, tahu persis bagaimana etika ketika itu disiarkan di baik televisi, baik YouTube, mana-mana saja yang itu tidak boleh disiarkan. Jadi ketika masuk di YouTube-nya atau di Instagram live-nya kelurahan, terlihat sekali mana yang keluar dari etikanya. Ada yang ngerokok dibuang sembarangan, kemudian ada yang habis dahar dibuang sembarangan. Kemudian saya di wilayah kajian budaya, saya sebagai pengajar budaya, itu tolong kaidah-kaidah kostum, mana penggunaan parang barong, mana penggunaan dan lain sebagainya, silahkan menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya. Baik, sekiranya itu himbauan dari kami, mungkin ada himbauan dari kami untuk yang selanjutnya. Silahkan lebih dimaksimalkan lagi himbauan-himbauan tadi, diperhatikan sehingga kirab budaya tidak hanya berbicara parti-parti atau pesta-pesta, tetapi ada nilai kaidah etika, estetika, dan edukasi terhadap masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya perolehan nilai dan juara akan saya serahkan kepada panitia untuk diumumkan. Oleh karenanya, waktu dan tempat kami persilakan, semonggo. Ya, terima kasih kepada Bapak Wahono yang telah memaparkan yaitu beberapa aspek tentang penilaian dan juga kaidah tentang adanya kirab budaya. Menikah kasih ke sahabat tawis ada. Akidah juga.